Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fuadatul Ulma dengan NIM 9311058819. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 9 tentang penyelesaian sengketa taflis atau pailit dalam perkara ekonomi syariah. Langsung saja, yaitu yang pertama tentang pengertian taflis atau pailit itu sendiri. Pengertian taflis secara epistemologi, at-taflis yang artinya pailit, tekor atau jatuh miskin. Seseorang yang pailit disebut dengan muflis, yaitu bisa diartikan dengan orang yang tekor, di mana hutangnya lebih banyak daripada aset atau kekayaan yang ia miliki. Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwasanya orang yang muflis di akhirat seperti halnya orang yang dosanya lebih besar daripada pahala yang ia miliki tersebut. Taflis atau muflis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang pengertian pailit itu sendiri, yang berbunyi, kepailitan adalah sita umum atas semua aset atau kekayaan yang dimiliki oleh debitur yang sedang pailit, yang pengurusannya atau penyelesaiannya dilakukan oleh koruptor dengan pengawasan seorang hakim, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, yaitu diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1131. Poin yang selanjutnya yaitu tentang kewenangan pengadilan agama dalam sengketa taflis atau pailit. Pada pasal 49 nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwasannya jangkauan kewenangan mengadili lingkungan pengadilan agama dalam bidang ekonomi syariah itu sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama, maka orang tersebut telah dikenakan pasal 49 nomor 3 tahun 2006 itu. Sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, karena sengketa pada hakikatnya merupakan aktualisasi dari suatu penyelesaian atau suatu pertentangan yang harus diselesaikan, baik itu beberapa pihak yang bersengketa tersebut. Poin selanjutnya yaitu tentang pihak-pihak dalam pengurusan taflis atau pailit. Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Di antaranya orang-orang tersebut adalah seperti halnya orang perorangan, yaitu dua pihak, atau perkumpulan perorangan dua pihak atau bisa lebih, serta badan hukum dan bank. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit diantaranya seperti halnya debitur, kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengurusan Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya yaitu tentang proses pernyataan taflis atau pailit. Adapun cara-cara pengajuan permohonan pernyataan kepailitan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada pasal 6. Yaitu yang pertama adalah permohonan pernyataan pailit yang diajukan di pengadilan agama. Selanjutnya nanti panitera akan menyampaikan permohonan ke pengadilan. Setelah itu akan dilakukan sidang pemeriksaan.
Dan setelah itu ada panggilan-panggilan seperti halnya panggilan kepada debitur atau panggilan kepada kreditur. Yang selanjutnya yaitu keputusan hakim. Poin selanjutnya tentang akibat kepailitan. Debitur kehilangan kewenangan, yang artinya di sini debitur tidak lagi mempunyai kewenangan dalam mengurus dan menguasai kekayaan atau harta yang dimilikinya. Jadi seperti halnya debitur ini bangkrut atau tekor atau bisa juga disebut jatuh miskin. Sejak terhitung dinyatakan pailit telah ditetapkan, maka pada kreditur hanya dapat melaksanakan hak mereka dengan persetujuan koruptor atau hakim pengawas. Di sini pailit di sini adalah aset dari debitur ini sudah habis terjual atau sudah tidak ada lagi aset yang ia miliki. Jadi debitur dinyatakan jatuh miskin ketika pailit telah ditetapkan oleh pengadilan agama. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.